Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Karena situasi sekarang ini berubah dengan sangat cepat dan saya kira Anda pasti juga mengikuti perkembangan-perkembangan terakhir yang terjadi di Indonesia. Dan kami ajak Anda untuk berbincang soal itu di program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Tentu kita Ya. akan menghadirkan update terkini Yes. yang sedang jadi Hmm. viral banget ya Mas Ya, Ersu. ya ini kan memang perkembangannya itu cukup mengejutkan. Walaupun sebenarnya kalau Hmm. kita lihat kemarahan publik itu sudah lama ya terjadi, Mbak ya. Karena soal Ya, Sahroni ini menjadi salah satu pemicu kenapa kemudian terjadi unjuk rasa tanggal 25 itu ya. Selain tentu saja soal tunjangan para anggota DPR itu yang membuat kita kemarin juga sudah mengkontenkannya. Nah, tapi yang cukup mengejutkan ketika kemudian ini aparat keamanan, terutama militer ya, yang berhasil membujuk warga untuk kembali tidak lagi mengepung markas Brimob di Kuitang, tiba-tiba meledak kasus di Tanjung Priok. Sebenarnya antara kalau buat Anda yang tinggal di Jakarta, antara Kuitang dan Tanjung Priok itu nggak terlampau jauh sebenarnya. Yang satu di Jakarta hmm. Pusat, Jakarta Iya. Utara gitu ya, Mbak Agi. Benar. Oke, Hmm. saya kira kita fokus bicara soal itu dan juga sebelumnya ada kaitannya juga dengan tanda-tanda kemarahan warga di netizen ya, Mbak Agi. Iya, ya, betul sekali. Jadi memang sebetulnya sudah sejak kemarin ya. Bahkan Kompas menurunkan berita berjudul Masa Demo di DPR Cari Keberadaan Sahroni, Mhm. Uya Kuya dan Eko Patrio. Ini masih ada nama lain ini yang dicari. Ya. Karena memang ketiga ketiga eh, Saroni bukan artis, dia adalah kader dari apa Nasdem begitu ya. Tapi memang ini terkenal dengan postingan-postingannya begitu yang sering kali itu nggak pantas begitu ya. Ya, Sering kali karena dia sebetulnya jadi Crazy Rich ya disebut Sultan Tanjung Priok ini ya, bagi ya. betul. Hmm. Betul, dia disebut sebagai Sultannya Tanjung Priok begitu dan sebetulnya kalau seandainya sekarang ini kita agak lompat dulu bahwa rumah Sahroni ini dijarah itu sebetulnya kan dia ada di tengah pemukiman begitu loh Mas Ersu Ya. yang dimana orang mengenal dia begitu dia apa namanya tetangga-tetangga begitu mengenal dia tapi mungkin ini kemarahan itu iya terpicu atau oleh narasi dari Sahroni yang mengatakan bahwa ide pembubaran DPR itu adalah ide yang sangat tolol begitu kan. Dan Tolol-tololnya katanya gitu. iya, malah lengkapnya sih setolol-tololnya begitu. Ya kita bisa bisa memikirkan bahwa yang ada di pikirannya itu eh, ya hanya itu saja tanpa menyadari gitu ya, Hmm. tanpa memberikan ada rasa empati bahwa saya menyadari bahwa mungkin narasi pembubaran DPR itu adalah karena memang situasi saat ini yang memang dirasakan tidak apa ya tidak kondusif oleh masyarakat bawah dan sebagainya lah mengakui begitu ya bahwa memang tunjangan gaji apa dan fasilitas dan sebagainya yang diberikan kepada DPR itu memang terlalu jomplang dengan Iya, pendapatan iya, masyarakat bawah. ya. Makanya saya kan Apalagi ya, 50 juta itu ya. begitu. Dan saya kan kemarin juga bilang kan dan kita juga bahas bahwa itu kecil loh, angka 100 juta itu aja udah buat marah. Kalau mereka tahu apa yang Yang mereka sebenarnya, peroleh sebenarnya lebih gede lagi. Dan apalagi sekarang ini kan lagi rame juga ternyata ada anggota Komisi 11 yang sedang berada di Sydney. Itu yang betul. juga yang katanya alasan melakukan studi banding tapi ketahuan ada Mhm, dari itinerary-nya jalan-jalan ke tempat wisata di sana begitu. Ini mhm. lagi rame dan kemarin Mbak Agi kan juga menyinggung ada soal dana reses, dana kundapil dan sebagainya. Saya baru Iya. bicara dengan anggota DPR yang dia terbuka kepada saya, benar Mas Ersu, dalam setahun kita dapat dana kundapil itu sampai 8 kali. Bayangkan 8 kali dan nilainya itu setiap kali kunjungan 140 juta Mbak Agi. Jadi gede banget, belum lagi tambah kayak gini uang uang dinas ke luar negeri. Selain yang terjadi di Sydney, Betul. sebenarnya kemarin juga saya mendapat informasi, tapi sampai sejauh ini masih belum terkonfirmasi. Ada juga anggota DPR, rombongan anggota DPR yang jalan-jalan ke Mhm. Eropa, ada ke Wina, ke Australia dan ke Italia dan sebagainya, dan disebutkan dia menggunakan semacam tour leader guide-nya itu anak Indonesia dan kebetulan meninggal dunia ini anak ini di hotelnya itu lagi rame juga Mhm. ini tapi belum dapat konfirmasi sampai sejauh ini tapi bahwa ada seorang mahasiswa di Belanda di kalau nggak salah di Groningen yang meninggal dunia dan itu Mhm. katanya ketika dia sedang menemani anggota DPR ini rame banget di media sosial. Mhm. Nah, saya tidak tahu sejauh mana ke apanya apakah sudah ada konfirmasi betul tapi yang meninggal dunia itu yang sudah ada Iya. konfirmasinya, sudah ada semacam ucapan bela sungkawa ke si mahasiswa yang meninggal dunia itu. Apa ada kaitannya dengan anggota DPR? Kita sampai sekarang belum dapat kepastian gitu Mbak Agi.
Iya, iya, iya. Ini eh, nggak mengejutkan sih sebetulnya ya, Hmm, dari orang DPR itu kunjungan ke luar negeri, hmm, jalan-jalan dengan alasan ini dengan alasan itu hmm, begitu. hmm, Walaupun hasilnya kan kita mempertanyakan sebenarnya hasilnya apa sih gitu hmm, hmm, dari hasil kunjungan itu begitu. Toh ternyata undang-undang baru yang dibuat apa dan sebagainya tetap saja memberatkan rakyat malah justru hmm, seperti itu. Dan di zaman Jokowi yang banyak kunjungan itu Mas Hersu, ternyata yang berkuasa ya tetap saja untuk undang-undang misalnya untuk cipta kerja itu yang memutuskan lebih banyak di dalam hasil pemikiran dari Luhut, ya kan. hmm. Bukan apa namanya, dan itu yang sampai sekarang kemudian membebani itu terlalu panjang kalau seandainya kita Oke. masuk ke Kita wilayah balik ke ini itu. ya. Saya kira Nah, fokus ke Sahroni nih. Apa yang terjadi sebenarnya betul. Mbak Agi? Iya, jadi yang terjadi ini eh, kalau kita melihat masif, ratusan, mungkin bahkan lebih kalau kita karena memang kamera apa namanya netizen atau wartawan yang beredar itu kan tidak sampai ke seluruh gang-gang apa dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat masifnya itu memang luar biasa. Bahkan ada penjarahan, tentu saja ada berbagai macam yang dijarah. Bahkan saya juga mendengar ini dari anak-anak muda, ada yang mengatakan mengambil 3 jas dari Sahroni. Jadi Sahroni kalau seandainya mencari jasnya, saya tahu itu ada di mana. Dan kemudian juga ada anak-anak muda itu yang sampai berenang, sempat-sempatnya berenang Mas Irsu Oke. di situ. Coba kita Dan lihat dulu ya mereka, video-videonya iya, ya Mbak Agi ya. coba Kita kita lihat lihat videonya. video. Iya. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Ayo keluar, keluar, keluar. Ayo udah istighfar, istighfar semua. Tuh, Daripada jarang mendingan berenang ya kak. Iya berenang lebih enak. Kapan lagi berenang ini Mas Aroni ya? Ya coba kata-kata hari ini coba. Kata-kata. Saroni jebol. Saroni jebol. Siap. So, berenang nih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Nah, kita kita lihat ya, bahkan Hmm, selain itu tadi, ini mobil-mobilnya pun didorong keluar Mas Hersu. hmm, hmm. Saya tidak begitu paham soal mobil, tapi setidaknya mungkin itu Lexus ya, dan kemudian juga yang semacam VW atau apa. Memang ini Sahroni kan kolektor dari mobil-mobil antik dan mobil-mobil mewah gitu. Jadi ya wajar kalau di rumahnya banyak sekali mobil seperti itu. Dan yang paling bikin miris, ini bahkan ijazahnya pun diambil. Hmm, Ijazahnya ini ikut dijarah dan kemudian dipotret hmm, dan ketahuan nilai-nilai Sahroni. Ini kalau hmm, tidak salah ijazah SMU atau SMP atau SMK atau SMA, mungkin SMP kalau tidak salah ya. Dan bagaimana nilai-nilai seorang wakil rakyat yang orang yang bisa tembus menjadi wakil rakyat gitu hmm, ya. hmm. Bahkan sekarang kalau setahu saya Sahroni itu kan di depannya ada gelar doktor begitu ya, Dokter dari honoris causa S3. bukan? Saya tidak tahu tuh honoris Iya. causa atau tidak, Ini tapi kan di DPR kan biasa namanya orang ini sekali memajang sampai profesor pun digelar dipajang di situ ya. iya, Profesor, dokter tapi honoris honoris causa causa. dan kemudian gelarnya kok aneh-aneh ada profesor, dokter, insinyur, SH, SE segala macam itu kan bingung kita jadinya. Semua gelar Nggak dikumpulin jadi sejalur satu. ilmunya, Iya, iya. entah itu dapat Iya, dari mana. nggak linear Tapi ya. Ya. iya, nggak linier ilmunya. Jadi ini bahkan ijazahnya ini juga viral Mas Hersu, di foto Hmm. dan kemudian sekarang sudah menyebar di semua platform gitu media Hmm. sosial ya. Dan kita melihatnya Tapi kabar jadinya ini baiknya gini Mbak, kabar baiknya ijazahnya berarti asli dia ya punya gitu asli, ya. tapi Heeh. yang sebenarnya yang dicari keaslian kan bukan ijazahnya Sahroni begitu Apa kan, tuh? ijazahnya orang lain begitu. Ya, Iya, 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 iya. Ada sih itu silahkan tuh. membeli Ya. buku Jokowi's White Paper ya. Iya. Kemarin sudah launching. Oh, kita Hmm. sekalian promo ini untuk Iya. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Hmm. Nah, ini akhirnya kita melihat
kita harus bilang apa ya? Ini doxing atau bukan kita sudah bingung ini wilayahnya. Karena kalau doxing itu kita berusaha mencari betul, begitu ya. Kemudian mungkin caranya tidak seperti ini, yang dengan cara penjarahan, tapi akhirnya semuanya menjadi terbuka. Betapa memang mereka yang duduk di DPR sebagai wakil rakyat ini orang yang nggak pinter-pinter amat kalau kita menilainya dari segi nilai akademis, begitu ya. Karena ya, silahkan melihat sendiri saja teman-teman nilainya berapa begitu ya. Nggak tega melihatnya. Tapi ya kapasitas Sahroni ini memang walaupun sekaya apa Mas Ersu, tapi kalau tidak diikuti dengan hati nurani, ini akhirnya seperti ini begitu. Bagaimana mulut bekerja lebih cepat daripada otaknya. Jadi walaupun akhirnya ini akibat dari apa yang dia katakan Pak Ugroseno misalnya berkali-kali dia kepada media ketika ditanya dia merasa marah karena dia merasa dirinya sebagai rakyat yang ditolol-tololkan itu tadi Pak begitu. Ugro ini mantan Wakapolri ya, Komisaris Wakapolri, Jenderal Polisi mantan Purnawirawan ya. betul. Sekelas Pak Ugroseno saja menanggapi hal itu. Kemudian ada sebenarnya dia bukan influencer yang begitu terkenal, mungkin terkenal di kalangan tertentu saja ya. Ini namanya Salsa Erwina Hutagalung. Ini adalah seorang diaspora kita yang akhirnya marah dengan keadaan itu, yang sudah tidak bisa Ini yang membendung lagi. di Denmark ya. Ya dia Ini ya. yang di Denmark, iya. Ini yang di Denmark dan sebetulnya teman-teman of the record sudah pernah mention tuh di komen, bahas ini dong, bahas Salsa dong, gitu ya. Akhirnya kita bahas juga nih karena gara-gara rumah Sahroni ini digeruduk, dijarah. Nah, Salsa ini sejak mungkin sekitar sepekan yang lalu dia gerah betul Mas Hersu dengan pernyataan dari Sahroni tersebut, dan kemudian dia menantang, mengajak untuk berdebat kepada Sahroni sampai dia memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan saya adalah pemenang debat, kelasnya sudah Asia Pasifik, tentu saja kelas debat dalam bahasa Inggris begitu. Dan kemudian dia Ini mengatakan mahasiswa asli UGM ya, punya ijazah asli UGM asli ya. UGM, sarjana hubungan internasional, yang kemudian dia ini mendapatkan tentu saja anak sepandai ini ya, dia mendapatkan beasiswa, mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan dengan salary yang tinggi begitu. Sebelumnya kalau tidak salah dia menyebutkan di Malaysia ya dia bekerja, dan akhirnya kemudian di Denmark di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi begitu. Jadi dia ini betul-betul mengkritisi ini adalah bukan dalam rangka yang lain-lain. Dia bukan anggota partai, dia juga bukan orang politik. Sebelumnya dia juga tidak masuk ke ranah ini sebetulnya, tapi ketika melihat situasi di Indonesia, bagaimana seorang anggota DPR memiliki dinilainya sebagai memiliki akhlak yang rendah, dengan kapasitas yang buruk, dan kemudian digaji sangat tinggi apa dan sebagainya, gitu, dia merasa terketuk hatinya untuk menyuarakan itu. Tapi Sahroni ini tidak menanggapi, dan kemudian sebetulnya sudah agak dingin Mas Hersu, tapi ternyata kemudian Salsa ini mendapati bahwa ada orang suruhan Sahroni ini yang mendatangi rumahnya di Pamulang. Jadi sebelumnya dia mengatakan dia sering bercerita tentang keadaan keluarganya Salsa ini begitu. Bagaimana dia berjuang dari awal sehingga dia bukan berasal dari keluarga yang kaya raya begitu ya. Jadi semuanya itu dia perjuangkan. Ini yang menjadikan dia itu sebagai inspirasi banyak anak muda. Nah, kemudian pernyataan Salsa. Ya, kita tonton dulu lagi ya pernyataannya. Oh ya, kita tonton pernyataan Salsa. Ya. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini.
Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi, itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol lagi. Sekarang aku mau kamu mikir, dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari Komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatanmu. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang, kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya, katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Dateng aja debat, jantan gitu loh. Berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni, kamu membawahi hukum. Kamu harusnya tahu ada undang-undang perlindungan data di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang nggak diundang, itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP, pasal 167. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua,
Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang-petenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Iya, sampai kata-kata ada gulingkan itu nggak perlu susah payah sekarang salsa ya. Karena Ahmad Syaroni ini kan sebelum peristiwa ini terjadi dia juga dicopot oleh Nasdem ya. Dia Betul. dicopot oleh ketua fraksi. Yang menariknya dia sendiri sebenarnya sebagai dia jadi sekretaris fraksi karena wakil ketua fraksinya itu Lais Kodat yang mantan gubernur NTT. Dan dia dari copot dari wakil ketua Komisi 3. Ini rebutan loh Mbak orang jadi wakil ketua Komisi 3 itu. Jangankan Iya. Komisi 3, wakil ketua anggota Komisi 3 aja banyak berebut karena partnernya ini dengan Partnernya. polisi. Itu dia Iya. ya. Sekarang dia Partnernya yang artinya dia bisa setara dengan sang partner yaitu Iya, iya. Kapolri dan Iya. sebagainya, orang-orang dan bisa hukum. dapat kendaraan dinas polisi seperti yang terjadi pada waktu itu si yang PDIP siapa yang ribut waktu itu, aduh tiba-tiba saya lupa. Anggota DPR RI dari sekarang tidak terpilih lagi dari Iya, dari Jabar kan, dari Dapil Jabar. Saya juga lupa dari padahal Jawa wajahnya Timur, bukan Jabar ini ya. Nanti kita ingat, kita tolong diingatkan lagi, ini tiba-tiba lupa namanya ya. Ini kan dia juga waktu itu ribut karena dia ketahuan dapat plat mobil dari polisi. Dan kemudian tidak hanya dipakai di satu mobil, tapi di banyak mobil, kan begitu ya. banyak. Arteria Dahlan, saya jadi lupa. Arteria Dahlan dan parkir mobil di DPR, Di numpang DPR, parkir di sana. ya. Pada waktu itu rumahnya lagi direnovasi, kemudian mobilnya dipindahkan ke parkirnya di gedung DPR, dan wartawan mengetahui ternyata banyak sekali mobil berbeda-beda tapi platnya sama, platnya polisi. Jadi banyak anggota Komisi 3 itu banyak privilege dalam jadi Komisi 3. Jadi sekarang dia pindahkan ke Komisi 1 urusan luar negeri, ya jauh banget dengan yang dia gitu. Iya ya, jadi perseteruannya dengan Salsa Erwina ini terus berlanjut Mas Ersu, yaitu tadi sebelum dia kemudian dicopot, ini kan dikatakan dia melakukan intimidasi begitu, dan kemudian jawabannya itu memang tidak berkelas ya, bukan jawaban seorang anggota DPR yang dia mengatakan bahwa ya hanya ingin main saja begitu, dan Erwina ini tentu saja marah. Dia mengatakan kan tadi bahwa memang tempat saya tempat untuk bermain dan sebagainya, dan ini patut dipertanyakan tindakan-tindakan seperti ini apakah hanya dilakukan oleh Sahroni gitu. Bagaimana dengan kualitas anggota DPR yang lainnya? Karena ini yang muncul kemudian hanya Sahroni sebagai perwakilan, dan sehingga orang kemudian marah betulnya itu kepada Sahroni. Tapi tindakan apa yang dia lakukan dalam menanggapi warga yang sangat-sangat marah itu kok memperlihatkan betapa anggota DPR yang sudah sekelas Sahroni pun yang crazy rich, Udah 3 yang periode kita ya melihat dia ya. menjadi, iya betul, dan
Siapa yang nggak kenal Sahroni begitu kan? Karena memang kekuatan uangnya dan juga dia juga menjadi apa ya, Mas Hersu, Instagramnya itu kan Hmm. followernya banyak dan dia sering kali mencuit ini itu apa dan sebagainya sehingga orang kenal mungkin lebih terkenal dari Nasdemnya sendiri begitu. Tapi ya itu tadi yang kita sayangkan gitu betul-betul sangat sayangkan kenapa ini terjadi dan kemudian sesudahnya Sahroni betul-betul seperti kayak dibuntutin ya semua orang karena melihat cuitan atau melihat narasi dari Erwina ini kan orang marah sehingga ketika 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu beredar sangat viral foto Sahroni ketika dia seolah sedang duduk di bangku di bandara begitu Hmm. dan dikatakan bahwa Sahroni pergi ke Singapura. Ini orang makin marah walaupun kita tidak tahu belum ada konfirmasi apakah dia betul-betul berada di Singapura begitu. Dan kemudian orang mengaitkannya itu dengan demo yang ada di Jakarta. Ini loh, ini anggota DPR di Jakarta sedang ada situasi seperti ini, boro-boro menemui massa yang sedang marah, boro-boro membuat adem suasana yang biasanya dia biasa bernarasi, Hmm. mencuit, begitu, menulis di Instagram, mengunggah ini itu, kenapa sekarang menjadi terdiam? Nah, keberadaannya memang kita tidak tahu ada di mana Sahroni yang jelas rumahnya ketika digeruduk oleh massa itu dia memang tidak berada di tempat Mas Hersu. Dan situasi terakhir kita tidak tahu ya sekarang apakah sudah polisi sudah menenangkan warga setempat apa dan sebagainya. Tapi seperti Mas Hersu juga tahu bahwa ada permintaan dari netizen supaya rumah itu tidak dibakar gitu, Hmm. tidak sampai dibakar. Karena kita tahu pemukiman di Tanjung Priuk itu kan sangat padat. Ya, Kalau seandainya itu jadi dibakar, dikhawatirkan kemudian malah bisa merembet ke tempat yang lain gitu, ke rumah-rumah yang lain yang ada di sana. Nah, untungnya ini masa di sana itu masih bisa, walaupun nggak untung juga ya, karena memang sudah dijarah, sudah rusak, apa pagarnya itu sudah dirusak, roboh gitu sampai ke dalam-dalamnya juga dirusak, berbagai harta benda juga hilang, tapi ya tidak sampai dibakar. ya, oke. Jadi ini memang tentu saja sangat mengejutkan. Ini yang kita sebut ini kemarahan massa ya. Sejak awal Ya. kan kita mengidentifikasi apa yang terjadi sekarang itu betul-betul massa yang marah dan ketika ada Ya. hal-hal yang sangat sensitif soal itu tadi ya, itu kemudian orang bisa Mm. marah kan. Dan saya membaca narasi di media sosial, tapi mungkin kita Mm. nggak boleh menyebutkannya karena nanti itu bisa aja menjadi semacam provokasi ya. Selain Saron ini masih ada anggota-anggota dewan yang kemarin sekali banyak banyak dapat sorotan juga ini berkaitan dengan joget-joget di DPR dan ada yang sudah minta maaf. Tapi di media sosial itu berkembang bahwa target berikutnya rumah mereka. Saya sih berharap itu tidak terjadi lah ya Mbak Agi. Iya, kita berharap jangan terjadi dan ini jadi pelajaran besar. Ini jadi pelajaran, ini situasi yang sangat buruk. Ini pahit, betul-betul pahit. Jangan lawan massa dengan cara-cara yang meremehkan, Dan dengan cara-cara, arogan ya. iya, terlihat arogan, sombong, tidak empati. Hmm. Ini saat ini situasinya bukan sekedar simpati, tapi empati, meletakkan diri kita di posisi keluarga Afan, Hmm. meletakkan diri kita di posisi orang-orang yang lemah, yang pada Ya, keadaan seperti ini, pendapatannya misalnya untuk menghidupi satu keluarga itu 1 juta. Jadi ya. bayangkan anak-anak kecil dikerahkan untuk mengemis, dikerahkan menjadi manusia silver. Itu yang dihadapi begitu, yang mereka di bawah, tidak di Jakarta, tidak di daerah, situasi menjadi seperti itu. Ya. Dan mereka menanggapinya dengan joget-joget gitu. Mm-mm. Ya jadi dan Saron ini harusnya bisa berempati ya kalau kita lihat baca anunya ya perjalanan hidup dia kan dia juga bukan dari kalangan Ya. orang bukan apalagi kaya kaya pun tidak apalagi crazy rich pun tidak kaya pun tidak kan dia keluarga susah juga yang dia berjuang Betul. entah Mm-mm. bagaimana kita nggak tahu tapi kemudian dia jadi orang sukses jadi orang kaya dan kemudian dengan modal duitnya itu kan dia bisa masuk ke dunia politik dan juga ini kan dia kelasnya apa ya kelas sosialita lah kalau di Indonesia ya karena dia juga di Ikatan Motor IMI ya Ikatan Motor Indonesia Iya, Motor Mobil iya, Indonesia dan di bawah sebagainya Bambang Susatyo ya. ya ya jadi Mhm. pokoknya ini memang level-level atas gitu tapi saya kira seharusnya dia tetap bisa down to earth karena dia pernah menjadi bagian itu atau mungkin karena sudah lama meninggalkan dunia itu jadi dia lupa bagaimana caranya bagaimana dulu kehidupan orang-orang yang susah seperti itu harusnya dia bisa berempati dengan situasi semacam itu kita pindah ke topik lain atau masih ada perkembangan lain berkaitan dengan Saroni Mbak Agi?
Iya, jadi mungkin ini sedikit saja ya Mas Hersu soal perkembangan situasi di luar begitu ya. Ini perkembangan di Jogja. Jadi pada hari ini berarti Jumat malam ya. Jumat malam ini situasi yang ada di Jogja itu bisa diredam ya karena pembakaran situasi Ah, ini ricuh itu hari Sabtu berlangsung. Sabtu malam ya, Bu? Bukan 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 Jumat malam ya ini hari ini ya. Hah? Iya, tapi ini apa kejadiannya Jumat malam, Oh, malam kejadian Sabtu. Jumat malam. Ya sekarang maksud Ya, saya, oh Jumat oke, malam. peristiwa Jumat malam. Oke, ya. Ya, peristiwanya Jumat malam di mana Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu turun langsung ya Mas Hersu, turun langsung bersama dengan dua orang putrinya dan juga satu orang laki-laki kalau tidak salah itu menantunya begitu. Dia datang langsung ke lokasi ini menjelang tengah malam, terus kemudian berdiskusi dengan pihak Polda DIY dan kemudian tengah malam itu dia menemui pendemo dan kemudian ada perwakilan yang diajak untuk berdiskusi apa dan sebagainya. Jalan minggir. Kita kawal ini udah. Revolusi Indonesia. Kita jalan yuk. Tolong aja. Ini loh, ini loh, ini loh, keluar ini loh, kamu tuh keluar. Ini loh. Tolong. Sebelah mau masuk dalam. Buka jalan, buka jalan. Bon. Tahan. Karena rencananya pada tanggal 1 September, yaitu pada hari Senin itu akan ada kembali Jogja memanggil gitu, ada acara gitu yang Oh, biasanya ini Gejayan adalah memanggil, ya. Oke. iya, iya Gejayan memanggil sebelumnya ya. Kalau ini mungkin Jogja memanggil ya Oh, oke. peristiwanya lebih besar begitu ya. Hmm. Jadi saya tidak tahu ini elemen apa saja yang nanti akan terjun begitu ya. Itu sudah mulai pemanasan Jogja memanggil dan kemudian disayangkan memang ada di dekat Polda di Sedian agak Hmm. dibakar begitu. Jadi eh, kita kita melihat ini adem ya. Kalau ya mungkin karena sosok Hamengkubuwono begitu ya, sosok Sultan gitu. Tapi setidaknya ini temuilah masa oleh apa namanya oleh para pimpinan daerah setempat, DPRD apa dan sebagainya begitu. Jangan dibiarkan yang kemudian akhirnya terjadi pembakaran dan akhirnya eh, malah malah ada korban jiwa begitu. Ini sangat-sangat apa ya memicu juga daerah lain untuk melakukan hal serupa begitu. Dan kita mungkin kita tambahi sedikit ya Mas Hersu apa namanya soal ini tadi. Eh, orang-orang yang terkenal, orang-orang populer yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan gitu. Kalau tadi kan Sahroni ini, kalau kita nggak masukkan dia ke dalam wilayah anggota DPR kan dia termasuk ya selegram lah gitu, karena Hmm. memiliki banyak follower. Ini yang memiliki banyak banyak
follower juga dan kemudian menjadi idola dan jadi perbincangan itu adalah Nicholas Saputra, yaitu salah satu artis papan atas Mhm, yang kelasnya tidak hanya Indonesia tapi sudah internasional. mhm, Ini tidak pernah mencuit hal yang masuk ke dalam ranah politik mhm, sebetulnya. mhm, Sehingga ketika dia atas kejadian yang menimpa Afan Kurniawan dan dia mengatakan mundur Pak sambil menautkan mhm, wajah Listio Sigit mhm, Kapolri, mhm, itu menjadi viral, sangat-sangat viral begitu. Sekelas Nicholas Saputra, artinya mhm, yang terjadi saat ini memang sudah sangat-sangat genting di di kalangan para pesohor begitu. mhm, Dan yang lain lagi, ini adalah idola para Gen Z. mhm, Ini Jerome Pauline. Jerome Pauline kalau seandainya kita tahu ya, mungkin teman-teman banyak yang tidak mengenalnya ya kalau bukan anak muda atau Gen Z. Ini adalah idola anak muda. mhm, Dia memiliki akun YouTube, memiliki akun Twitter, pengikutnya itu jutaan. Dan dia ini anak pendeta yang sangat-sangat berprestasi. Dia lulusan dari Jepang, dari Waseda University, kalau tidak salah. Dia mendapatkan beasiswa di bidang matematika terapan. Dia dianggap jenius matematika, memiliki banyak perusahaan, miliarder di usia masih sangat mhm, muda, mhm, dan hidup bersih apa dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat di iklan-iklan produk-produk, dia dipakai untuk produk-produk tertentu, Mas Hersu. Karena mhm, image, memang image yang sangat-sangat positif. mhm. Dan dia ini memposting seperti ini. Nih, aku spill, uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang 150 juta. Satu pos. Kalau dipakai buat makan, naikin gaji guru per orang 10 juta, udah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan. Mhm. Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak. Sudah saatnya kita aware. Maaf ya, ini tulisannya sangat kecil. Dear Agency dan KOL, yaitu apa namanya, opinion leader begitu. Aku mohon untuk kali ini jangan korbanin rakyat buat kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah, kita berjuang bersama ya. Tolong. Dan kemudian ada foto tawaran ini seperti ini. Halo Kak, di sini kami ingin menawarkan paid promote untuk satu video konten dari kami. Apakah berminat Kak? PP dalam kurung RTP Ajakan Damai Indonesia. Jadi temanya adalah Ajakan Damai Indonesia. Mhm. Platformnya Instagram Reels hari tanggal 1 September 2025, serentak post pukul 15.00. Jadi pukul 3 sore. Fee-nya 150 juta sekali posting. Ajakan untuk Gile. damai dari pemerintah. Ya, ini isinya adalah ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob, Ojol, dan masyarakat. Begitu. Jadi elemen itu diajak untuk berdamai. Dan kemudian eh di bawahnya teknis saja ya, ikuti post sesuai direction, jangan pakai sound lain, wajib memakai hashtag menyusul, tidak menggunakan kata negatif, porno, dan lain-lain. Mhm. Nah, selain itu juga dia memposting seperti ini, Mas Hersu. Eh, Kalau tanggal 1 September, ada pos-pos yang narasinya damai dan lain-lain, itu dibayar ya guys. Fee-nya Mhm. 150 juta dan kemudian dia ini di apa namanya ada tulisan duit pajak dipakai buat ini. Ini kementerian Ini apa ya Mbak ya yang melakukan ini ya? kita tidak tahu ya Mas Hersu, Hmm? tapi kita bisa menebak ini orang yang punya duit banyak banget. Ya dan polanya Dan kok mengulang kayak zaman eranya Jokowi lagi ya jadinya ya. itu dia, Hmm. ini pemerintah seperti tone deaf ya. Hmm. Karena kalau kalau kita menduga, kita mengatakan pemerintah, tapi karena kita menduga ini memang harus bukan harus, ini siapa yang ingin damai, siapa yang ingin, bukan berarti rakyat tidak ingin damai, ini takutnya dipelesetkan lagi. Begini, jadi siapa yang menginginkan kerusuhan ini berakhir, setidaknya itu pemerintah. Tapi unsur pemerintah yang mana nih yang memakai buzzer, yang selama ini kebiasaan memakai buzzer, dan kita tahu ini instansi mana yang kebiasaan memakai buzzer seperti ini sebetulnya gitu. Dan juga mereka yang apakah ini pakai uang APBN ataukah ini uang pribadi ataukah ini uang judol, kita tidak tahu juga Mas Hersu. Jadi memang ini masih menjadi banyak pertanyaan, cuman yang jelas coba saya buka ya Instagram dari Jerome Pauline, yang jelas ini di like 2.900.000 Wow. orang. Hmm. Ini like loh, bukan Hmm. viewers. Hmm.
Padahal off the record saja, misalnya kita bandingkan ada 100.000 orang yang menonton off the record, itu kita lihat yang mengelak cuman siapa? Adakah cuman berapa gitu maksudnya? Adakah 1 banding 10 begitu? Adakah itu 1 banding 100 begitu? Karena biasanya orang ya nonton-nonton aja, belum tentu dia menge-like begitu. Jadi kita bisa bayangkan postingan dari Jerome Pauline ini kalau di like saja sudah 2.900.000, ini yang nonton, yang membaca sudah berapa belas juta atau puluh juta orang yang melihat ini. Ini juga menimbulkan kemarahan, Mas Ersu. Jadi hal-hal seperti ini janganlah diulangi karena Jerome Pauline ini kan juga dia bukan buzzer pemerintah. Ini beda nih kelasnya ya dengan Raffi Ahmad dan kawan-kawan, itu beda ini Jerome Pauline, tidak sama. Jadi ini juga yang membuat orang berpikir waras. Itu uang kita ya. Orang menanyakan itu. Jumlah yang berkomen saja ada 65.200 orang setidaknya seperti itu, dan ini masih terus on progress ya. Ya. Luar biasa. Yang share itu ada 694.000 orang yang men-share ini. Dan banyak sekali yang tidak men-share tapi men-screenshot. Dan saya pertama kali menerima justru dari screenshot, bukan dari share atau bagikan. Ya. Oke, jadi sebenarnya mulai muncul kesadaran ya dari kalangan para pemengaruh ini ya, dari para influencer ini tentang situasi ini yang saya kira ini jangan kemudian dianggap lagi mereka ini orang yang nyinyir. Mereka ini adalah orang-orang yang concern terhadap situasi. Saya juga membaca kemarin, ini kalau saya kan nggak di media sosial, saya membaca misalnya siapa yang suka tampil di acara, artis suka tampil di acara Lapor Pak, siapa yang namanya? Marcel. Bukan Marcel. Bukan. Kiki. Sebentar. Andika. Oh, Andika, ya. Oh, Andika itu tahu politik, dia mengikuti politik, Mas, dan dia kritis. Dia juga membuat postingan yang dia melihat situasi ini dengan galau kan, melihat situasinya semacam ini ya. Jadi sekarang mulai muncul kesadaran kan. Biasanya dulu kan biasanya yang paling banyak dikutip orang-orang ini kan kalau zamannya Pak Jokowi, orang seperti siapa, perempuan yang komika perempuan yang kawannya Gibran itu, kawannya Kaisang gitu Kiki. Kiki kan yang paling banyak itu. Saya nggak tahu sekarang dia punya komentar apa enggak, karena biasanya kalau zaman dulu kan dia jadi salah satu influencernya Jokowi ya, keluarganya Jokowi ya waktu itu ya. Betul. Iya, walaupun dia mengelak-ngelak, orang tahu mendapatkan uang lah dari situ juga. Kan dia ikut acara Gibran begitu kan, podcastnya Gibran apa, Gibran dan atau di Kaisang? Maaf, Kaisang, di Ya. acaranya Kaisang, dan kemudian di acara keluarga Jokowi juga dia hadir apa dan sebagainya. Kita tahulah yang semacam ini. Ini belum bersuara dia ya, Mbak ya? Saya tidak mengikuti dan saya tidak ngecek ya, Mas. Biasanya kalau ada kan akan muncul ya. Ayo, ini waktunya dong untuk Betul. sikap juga ya dalam situasi semacam ini ya, karena ini bukan soal kita benci pada satu kelompok orang, kita pada seseorang, tapi ini kita memang harus punya kontribusi untuk menyelamatkan bangsa. Ini ngeri loh situasinya. Itu kan orang kemudian mengingatkan lagi pidato Pak Prabowo yang lama bahwa Indonesia itu bisa dulu istilahnya pecah Pak Prabowo menyebut bubar. Ya, Indonesia bisa bubar itu yang tahun 2030, dan ini kalau salah kelola, salah pemerintah, salah mengambil kebijakan bisa terjadi soal itu. Mudah-mudahan kita bangsa ini diberi tetap keselamatan, Mbak Agi, jadi tetap bisa berpikir dengan akal sehat walaupun dalam situasi yang semakin tidak menentu ini. Oke Mbak Agi, kita masih akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya Mbak Agi. Kami mohon pamit, saya Hersubono Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat ya, tetap berjuang. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.